Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada 15 peserta terpilih antologi buku by Lins Publishing. Teman-teman semua, selamat karena telah mendapatkan kesempatan mengikuti pembekalan, yaitu kelas menulis ini yang berlangsung secara online selama 3 pertemuan dan senilai Rp1.000.000 per orang. Kok nilainya tinggi banget sih Mbak, Rp1.000.000? Ya, karena jika teman-teman mengikuti privat kelas menulis Syamsah Hawa, Sekolah Pena Syamsah Hawa, maka itulah biaya yang akan dikeluarkan. Dan bukan ilmunya yang mahal, bukan juga videonya, tetapi konsultasinya. Jadi teman-teman di sini silakan bebas berkonsultasi masing-masing peserta 2 kali, yang insya Allah ini konsultasi sangat membantu teman-teman dalam membuat karya untuk penulisan antologi buku ini. Karena seperti kita ketahui, menulis itu hasil dari latihan dan praktik. Jadi menulis tidak bisa dipelajari melalui video, menulis tidak bisa dipelajari melalui buku-buku tutorial, tetapi menulis itu harus praktik. Sama seperti kita belajar berenang, kalau hanya melihat video tutorialnya, oh begini ya cara berenang, oke, kemudian hanya mendengar teori langkah step by step berenang, maka tidak akan bisa. Yang bisa kita lakukan adalah langsung menyebur ke kolam renang dan baru belajar bagaimana caranya dan apa saja kesalahan kita sehingga bisa diperbaiki. Nah, itu dia yang membuat kelas menulis ini begitu penting, dan saya berharap teman-teman serius untuk mengikutinya hingga akhir. Do it! Yes, you can! Dan video selanjutnya hanya akan diberikan pada teman-teman yang melakukan dan mengerjakan tugas demi tugas yang diberikan. Karena memang step by step tugas yang diberikan itu akan memandu teman-teman untuk menghasilkan karya. Insya Allah karya terbaik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau saya sih tak kenal maka tak aruf. Tak kenal ya maka kenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Indriani. Nama pena saya atau nama yang dipakai untuk menulis adalah Syamsah Hawa. Saya mulai menulis pada tahun 1999, yaitu saat duduk di kelas 1 SMP. Dan karya pertama saya saat itu adalah sebuah cerpen berjudul Dua Janin yang dimuat di majalah Anida. Dan kemudian cerpen-cerpen lainnya bermunculan di majalah Bobo, majalah Tren, majalah Umi, majalah Sabili, dan berbagai media cetak lainnya. Kemudian buku pertama saya diterbitkan pada saat saya kelas 1 SMA, dan ada beberapa penerbit mayor yang menerbitkan. Yang pertama adalah Era Intermedia Solo, yaitu buku Di Balik Cahaya Rembulan, kumpulan cerpen. Kemudian yang kedua ada buku Pacar Akhwat dari Cakrawala Publishing House, dan juga novel anak Kado untuk Putri Ungu. Dan ada juga buku-buku how to, yaitu 88 Kiat Menjadi Penulis Hebat yang diterbitkan oleh Tangga Pustaka. Dan ada lagi buku Siap-Siap Nikah, yaitu buku how to untuk para jomblo. Ya, itulah. Jadi ada beberapa buku, dan kalau nggak salah sih udah belasan buku. Saya sudah tidak menghitung lagi. Dan alhamdulillah dari kemampuan menulis ini luar biasa. Saya juga belajar untuk menjadi seorang public speaker sejak kelas 1 SMA, menjadi pelatih, coach untuk kepenulisan, untuk di forum Lingkar Pena atau di luar forum juga mendapat undangan-undangan dan kepercayaan. Dan ada juga beberapa penghargaan yang diterima, seperti menjadi salah satu dari 20 Indonesian Young Writer by UNICEF, versi UNICEF di tahun 2003. Kemudian saya menjuarai beberapa lomba menulis esai, bukan cerpen tapi menulis esai. Ada yang tingkat Jabodetabek, ada yang tingkat nasional. Pada tahun 2011 saya diangkat menjadi pemimpin redaksi Anida Online, dan tahun 2014 saya diangkat juga menjadi pemimpin redaksi Umi Online. Jadi pengalaman menulis maupun menjadi redaktur ini membuat saya banyak berhubungan dengan karya-karya, dan saya akan berikan tips-tips yang insya Allah bisa memandu teman-teman, memudahkan teman-teman penulis pemula dalam menulis karya yang baik.
Oke, pertama-tama saya akan memulai materi ini dengan motivasi menulis, karena 90% dari kemampuan kita menulis itu ditentukan oleh motivasi kita dalam menulis. Kenapa? Kalau kita tidak kuat banget ya motivasinya, maka akan sangat mudah menyerah. Nah, apa saja sih motivasi yang biasanya dimiliki orang untuk menjadi penulis? Yang pertama, motivasi uang. Tentu ya, untuk semua profesi pekerjaan itu wajar. Motivasinya adalah uang. Berapa sih penghasilan seorang penulis yang bisa didapat gitu ya? Ada seorang teman saya yang menjadi ghostwriter, dan satu bukunya dia bisa memberikan tarif sebesar 25 juta hingga 80 juta rupiah. Padahal dia hanya penulis biasa, bukan penulis kawakan, bukan penulis yang terkenal banget gitu. Tapi bisa loh seharga itu. Jadi memang wajar banyak orang yang punya motivasi menjadi penulis untuk mendapatkan uang. Tetapi saya tidak menyarankan, karena tidak banyak kesempatan ini gitu. Banyak juga penulis yang sebaliknya sudah menulis banyak tapi nggak pernah dapat uang gitu. Maksudnya nggak dapat uang yang banyak. Sehingga kalau motivasinya hanya untuk mendapatkan uang, sangat mungkin mundur di tengah jalan gitu. Nah, apa motivasi selanjutnya? Motivasi yang kedua yang dimiliki orang untuk kenapa dia mau belajar menulis adalah motivasi jadi populer. Motivasi untuk terkenal. Aduh, aku pengen banget beken, aku harus bisa nulis supaya orang pada kenal aku. Ya, motivasi ini juga tidak salah sebenarnya, karena banyak sekali penulis-penulis yang jadi luar biasa populer dan terkenal karena tulisannya. Tetapi teman-teman, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para penulis hanya untuk menjadi terkenal. Ya, misalnya ada penulis yang mengkhususkan dirinya membuat karya dengan tema vulgar, dengan tema-tema yang kurang mendidik hanya untuk gampang populer. Sehingga saya tidak menyarankan juga teman-teman untuk memasang niat atau motivasi menjadi tenar atau populer ini menjadi motivasi utama teman-teman dalam menulis. Jangan, karena kalau misalnya ingin terkenal, bisa-bisa mengambil jalan pintas, ya. Kemudian apa lagi sih motivasi yang mungkin ada dimiliki oleh teman-teman pemula? Ya, motivasi ketiga adalah motivasi untuk pencitraan diri yang lebih baik. Ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang ingin karirnya lebih maju dengan memiliki kemampuan menulis. Nah, motivasi ini juga tidak salah. Namun kelemahannya, ketika kita memiliki keinginan untuk menulis buku hanya untuk terlihat intelijensia kita lebih tinggi atau karir kita lebih naik gitu ya, akan menjadi kontraproduktif ketika tulisan yang kita hasilkan ternyata tidak sebaik yang diekspektasikan gitu, tidak sebaik yang diharapkan. Saat ini banyak sekali penulis yang menerbitkan sendiri karyanya. Sayangnya tidak diiringi dengan kualitas yang baik. Tidak ada editornya, tidak ada kemampuan untuk menulis dengan rapi, tidak ada kemampuan untuk membuat tulisan yang standar penerbitan. Nah, ini yang malah menjadi bumerang buat teman-teman yang ingin peningkatan karir. Tetapi pas orang baca bukunya, ini kok kata-katanya kok kayaknya kurang tepat ya kan, malah jadi bumerang. Oleh karena itu, Lins Publishing ingin antologi yang akan kita buat bersama memiliki kualitas yang bagus teman-teman. Itu sebabnya teman-teman perlu mengikuti kelas menulis ini sampai akhir ya. Nah, yang keempat, motivasi orang dalam menulis itu ada banyak ya, tapi saya sudahkan sampai keempat, dan ini adalah yang saya harapkan teman-teman kita semua memiliki motivasi ini, yaitu motivasi untuk berbagi pesan kebaikan dan mencegah keburukan. Kalau bahasa orang muslim mah amar ma'ruf nahi munkar, karena ini adalah kewajiban setiap orang Islam gitu. Dan ini adalah pembeda dari kaum-kaum lainnya di luar sana yang mungkin bersenang-senang dengan tulisan hanya karena seni, hanya karena sastra. Tetapi kalau kita memiliki tugas, kita mengemban amanah dan kewajiban, tiap kita tuh punya kewajiban sebenarnya teman-teman untuk memberitahukan hal yang baik dan mencegah orang dari melakukan hal buruk. Nah, itu kalau kita sudah punya motivasi itu dalam diri kita, insya Allah tulisan kita akan menjadi lebih greget, tulisan kita akan jadi lebih bernyawa,
karena ada ruhnya gitu. Nah, tadi saya baru nyebutin 4 motivasi. Sebenarnya selengkapnya teman-teman bisa baca di karya saya 88 Kiat Menjadi Penulis Hebat. Itu ada banyak lagi motivasi lainnya yang sah-sah aja sebenarnya teman-teman punya motivasi tersebut, tetapi akan lebih baik jika motivasinya benar, lurus. Jadi kalau kita motivasinya benar, kita akan lebih semangat belajarnya. Karena ketika kita motivasinya, oh iya, aku ingin memberikan pesan kebaikan di karya-karya aku, maka kita akan malu ketika kita menuliskan hal-hal yang kurang berkenan. Dan kalau buat saya pribadi, kadang tulisan saya di masa lalu menampar saya di masa kini gitu. Jadi kayak diingatkan gitu oleh Syamsa Hawa yang zaman dulu yang masih bocah, masih SMP, masih SMA. Ya, jadi memang tulisan kita berfungsi untuk mengingatkan diri kita sendiri juga. Setuju teman-teman? Sudah siap untuk memiliki motivasi yang benar dalam menulis? Lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, tadi sudah berbicara tentang motivasi, dan itu 90% dari energi atau bahan bakar kita dalam menulis. Motivasi yang benar akan membuat kita tidak tersesat di tengah jalan atau tidak mudah menyerah dalam belajar menulis. Sekarang kita akan belajar tekniknya. Teknik menulis itu sebenarnya sangat-sangat mudah, sederhana. Intinya adalah semakin banyak kita menulis, semakin banyak jam terbang kita dalam menulis, akan semakin pandai kita. Sama seperti orang yang berenang atau berkendaraan motor. Ketika dia pertama kali naik motor pasti akan lihat spion gitu ya, gemeteran, kemudian ketahuan kikuk, canggung. Tetapi ketika naik motor kedua kali, ketiga kali, keempat kali, lama-lama bisa lepas tangan. Ya. Jadi seperti itu juga menulis. Kalau kita semakin banyak menulis, jam terbang kita semakin tinggi. Istilahnya 10.000 jam terbang ya dalam menulis, itu akan sangat mudah untuk menghasilkan tulisan dan mengetahui pola-pola yang paling mudah untuk membuat tulisan. Oke, sebelum saya kasih tips praktis dalam teknik penulisan, saya ingin menceritakan satu buah cerita yang sangat luar biasa dan ini penting banget diketahui oleh para penulis pemula. Alkisah di sebuah hutan, ada seekor ulat bulu, atau kalau yang jijik ulat bulu mungkin luwing, sama aja jijiknya. Pokoknya ulat kaki 1000 yang sangat pandai menari. Ya, jadi dia sangat pandai menari dan seluruh orang di hutan itu sangat menyukai dia karena dia tuh sangat cantik ketika menari dan warna bulunya juga indah, warna tubuhnya itu warna-warni. Tahu ya kalau ada ulat yang kayak gitu cantik gitu. Semuanya suka, tapi ada yang jealous. Oh, biasa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Jadi ada yang iri sekali sama si ulet pintar menari ini. Akhirnya punya ide gimana caranya supaya jealousnya dia itu tersalurkan. Dia langsung bertanya pada si ulat. Hai ulat, kamu tuh hebat banget, mantap banget, kamu narinya tuh bagus banget loh. Aku pengen tahu dong rahasianya, kasih tahu aku ya. Kamu kan nggak pelit ilmu kan ya? Ya, aku pengen tahu banget dong. Gimana sih? Kok kamu bisa menari dengan indah? Kaki yang mana dulu? Kaki yang mana dulu yang kamu gerakkan? Terus yang kanan apa yang kiri? Kaki nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau nomor 1000? Ya, aku mau catat nih. Abis itu kaki yang keduanya kaki yang mana? Yang nomor 800 atau nomor 506 atau yang mana ya? Aku akan catat dengan detail supaya aku bisa meniru kamu. Begitu katanya. Dan apa yang terjadi? Si ulat ini akhirnya tadinya dia menari dengan indah dan senang, tiba-tiba dia berpikir, gimana ya? Kaki yang nomor berapa ya? Ketika dia berpikir, apa yang terjadi teman-teman? Iya, akhirnya dia bingung dan stres, pusing. Akhirnya tebak, ya ketebak ya. Akhirnya si ulat ini sejak saat itu tidak lagi bisa menari. Nah, apa maksud saya menceritakan ini? Begini teman-teman. Sebagai seorang penulis, kita perlu sekali belajar menulis dengan hati. Seperti si ulat tadi yang menari dengan hati, dia senang sekali, dia menari dengan lincah. Tetapi ketika kita sudah mulai berpikir, aduh, aku salah ya pilihan katanya ya. Aduh, ini diksinya aku kayaknya jangan ini deh. Coba aku buka kamus. Aduh,
ini koma sama titiknya maka huruf kapitalnya kayaknya aku salah deh. Ketika kita udah terlalu terlalu banyak berpikir tentang editing, berpikir tentang teknik menulis, malah tulisan kita bisa-bisa tidak akan jadi sampai hari kiamat. Jadi untuk penulis pemula terutama ya, saya menyarankan abaikan dulu itu yang namanya editing. Editing itu nanti pertemuan kita ketiga, pertemuan kita yang terakhir setelah teman-teman sudah mengerjakan tugas-tugas step by step yang diberikan di video ini. Jadi kalau teman-teman mau tulisannya dari hati, gak usah mikir. Itu bener, nggak usah mikir. Dalam artian gak usah mikir tuh nggak usah mikir tentang EYD, itu jangan dulu, nanti ya di pertemuan ketiga. Sekarang tugas teman-teman dalam teknik ini adalah lakukan saja, lakukan dengan spontan. Saya akan pandu bagaimana cara melakukannya. Siap? Oke, teknik yang pertama adalah teknik menentukan tema tulisan. Nah, tema tulisan ini kalau mau ditulisnya dengan dari hati yang terdalam, saran saya adalah teman-teman mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman hidup yang pernah teman-teman lalui. Karena dengan menuliskan pengalaman hidup teman-teman sendiri, asli, beneran, maka akan lebih menjiwai. Itu satu. Yang kedua, teman-teman nggak perlu susah payah untuk melakukan yang namanya riset. Karena kalau masih penulis pemula udah pakai riset, itu canggih banget. Gitu. Lebih baik yang keseharian. Misalnya, saya pernah menulis cerpen di majalah Umi atau Sabili. Cerpen mengenai pengalaman saya melahirkan anak pertama. Nah, kan, sangat menjiwai gitu. Pokoknya nulisnya dari hati. Dan ketika kita nulis dari hati, ketika kita menangis sambil menuliskannya, insya Allah pembaca kita juga akan menangis. Tapi kalau kita nulisnya itu tidak dari hati, kita lebih mentingin benar atau tidaknya kita menulis, mungkin rapih tulisannya tetapi tidak ada feel apapun yang diterima oleh pembaca. Makanya penting banget teman-teman untuk memilah tema yang kira-kira paling dikuasai dan yang kira-kira akan membuat pembaca itu turut merasakan. Contoh, Lins Publishing atau Unilinda itu punya karya yang belum selesai, menurut saya itu belum selesai ya, sebuah cerpen, dan itu bagus sekali tentang seorang perempuan di balik jendela yang hobi bermain biola. Dan saya yakin kalau penulisnya ini memiliki keahlian dalam bermain biola. Karena apa? Di karyanya itu sangat detail mengenai biola, mengenai musik-musik atau permainan-permainan biola yang terkenal, dan itu menambah pengetahuan saya pribadi sebagai pembaca, menambah pengetahuan dan pengalaman baru untuk pembaca yang nggak pernah tahu apa itu biola, gimana cara memainkannya gitu ya. Dan itu sangat bagus karena ya dari hati sampainya ke hati. Oke, nah teman-teman apa nih keahlian apa yang teman-teman miliki? Oke, sekarang saya minta teman-teman mengambil kertas dan juga pulpen. Boleh buku tulis, boleh buku gambar, boleh kertas HVS aja, dan ambil alat tulis, boleh pulpen, spidol, pensil, terserah. Tugas teman-teman adalah membuat mind map, sebuah mind map berisi my life, kehidupanku. Nah, coba teman-teman tuliskan. Pertama, tuliskan beberapa pengalaman hidup yang sangat menyedihkan buat teman-teman. Wah, sedih banget. Pokoknya kalau ingat pengalaman hidup ini sedih banget. Tulisin aja. Misalnya, aku kecurian HP. Oke, di bis. Waktu itu disilet. Nah, boleh tulisnya agak lengkap boleh. Tapi kalau cuma aku kecurian HP, kalau itu sangat memorable dan membuat sedih, tulisin. Lagi, apalagi yang bikin sedih? Saat aku berpisah dari orang tua pertama kali, boleh. Saat aku diejek oleh seorang teman dekat, boleh. Kemudian sebanyak-banyaknya, silakan. Sambil dengerin saya ngebacot, sambil dengerin saya ngomong, boleh langsung ditulis ya. Pengalaman yang paling menyedihkan, minimal 3. Silakan ya.
sambil diingat-ingat apa ya pengalaman paling menyedihkan. Oh ya, gua pernah nih dihina sama orang di depan umum. Mungkin saat itu kita lagi berpakaian yang sederhana gitu ya. Boleh tulis. Apalagi yang menyedihkan? Oh, pengalaman saat saya tidak lulus mata kuliah ini. Saya sastra Cina klasik. Saya anak sastra Cina ya, dan pernah tidak lulus sastra Cina klasik. Tulis aja kalau emang itu menyedihkan banget. Kira-kira bisa, kalau kita ingat-ingat lagi bikin mengeluarkan air mata, ya boleh ditulis. Kumpulkan minimal 3. Oke? Ya. Anggap saja teman-teman sudah menulis, atau teman-teman boleh pause dulu video ini ya. Selanjutnya, di mind map itu teman-teman tuliskan pengalaman yang bikin teman-teman marah, emosi. Kalau tadi kan sedih, kalau ini marah. Oh, saya pernah ditimpuk batu sama tetangga sebelah. Anak saya pernah dihina sebagai anak bodoh oleh guru di sekolah. Ya terserah lah ya, pokoknya pengalaman benar-benar teman-teman yang pernah terjadi. 3 minimal. Silakan dituliskan pengalaman yang paling membuat marah. Kalau ingat itu jengkel banget. Kemudian tambah lagi mind map-nya, tulis pengalaman hidup teman-teman yang membuat sangat bahagia, sangat senang, bahagia. Saat saya masuk Islam, misalnya ada yang mau alaf nih, atau saat saya mengenal seorang laki-laki soleh, boleh. Apapun, silakan dituliskan minimal 3 pengalaman yang paling membuat bahagia, hati berbunga-bunga, seperti dunia ini menjadi lebih indah dari seharusnya. Ya. Pokoknya teman-teman silakan explore apa yang membuat teman-teman paling bahagia. 3 saja. Ya, kemudian sudah beberapa pengalaman. Sekarang teman-teman boleh mengeksplor pengalaman orang lain yang teman-teman ketahui. Misalnya pengalaman orang tua kita, atau pengalaman saudara kita, tetangga kita, teman dekat kita. Mungkin menurut teman-teman pengalaman mereka ini, pokoknya harus ditulisin banget nih. Ini pengalaman yang luar biasa nih, mahal nih. Dan orang itu nggak bisa nulisin, gua harus nulisin. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman menganggap ada pengalaman dari teman-teman terdekat kita yang sangat bagus dijadikan bahan menulis, silakan. Ini saatnya teman-teman menuliskannya. Minimal 1, nggak apa-apa, 1 aja. Minimal 1 yang teman-teman tahu. Aku sedih banget nih pas temanku cerita tentang dia pernah dibully saat dia SD sampai SMA. Aku ceritain. Semakin detail, semakin bagus, karena saya nanti akan memberi penilaian mana sih tema yang kira-kira bagus dan layak untuk diangkat. Teman-teman, banyak penulis pemula yang kurang bisa menilai mana tema yang menarik diangkat, mana yang sebaiknya dihindarkan. Sehingga ini saya akan meminta teman-teman untuk memfoto itu halaman tadi, pastikan fotonya jelas, atau kalau mau nulis ulang juga silakan. Teman-teman kumpulkan tema-tema tadi yang sudah ditulis, kan minimal berarti ada 10 ya, atau 13 tema. Minimal ada 10 lah, 10 tema yang nanti saya akan coba pilih, Mbak yang ini aja gitu ya, Pak yang ini aja Pak, pilihnya untuk diangkat ke antologi nantinya. Atau teman-teman kalau mau tambahin sebanyak-banyaknya, lebih dari 10 misalnya, aku jadi banyak banget nanti malam ya Mbak, boleh ya, karena kita ingin mendapatkan tema terbaik. Silahkan nanti malam dieksplor kembali. Dan ingat, masing-masing teman-teman mempunyai kesempatan 2 kali konsultasi. Konsultasi ini misalnya yang pertama teman-teman konsultasi tentang temanya dan juga cara memulainya, boleh. Nanti yang kedua kali terserah untuk konsultasi mengenai finishingnya atau ending dan editing dan lain-lain, terserah. Jadi teman-teman yang atur mau kapan konsultasinya, tolong di grup dikabarkan sehingga tidak bentrok. Kemungkinan saya dalam 1 hari hanya bisa untuk 2 orang gitu. Jadi dalam seminggu ini bisa kelar gitu ya, 7 hari insya Allah bisa kelar, semuanya dapat kebagian konsultasi. Oke, sehingga saya berharap setidaknya seminggu ini sudah ada yang mulai menulis antologinya, insya Allah. Nah, setelah belajar untuk menuliskan tema,
Dan itulah yang saya lakukan, mengumpulkan pengalaman-pengalaman pribadi agar tulisan cerpen, terutama cerpen yang saya tulis itu lebih hidup dan juga lebih greget, karena tuh benar-benar berdasarkan based on true story. At least pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang-orang terdekat yang saya tahu. Kalau memang mau ditambah sama fiksi-fiksi nggak masalah, tapi bahan bakunya itu based on true story itu nggak apa-apa. Dan itu adalah yang paling mudah dilakukan, karena ketika tadi sekali lagi kalau teman-teman masih penulis pemula dan sudah harus melakukan riset, mungkin akan keburu mutung, keburu malas nulis, nulisnya aduh belum nulis udah capek riset gitu. Jadi nggak usah riset dulu lah, kita nulis antologi perjalanan hijrah menjemput hidayah, kita ambil dari pengalaman kita pribadi. Nah tadi tema-temanya kan ada banyak. Nah metode selanjutnya apa sih? Teknik selanjutnya apa sih setelah menentukan tema? Ya nanti kan temanya kan saya akan bantu pilihkan, atau teman-teman silakan kalau sudah ketemu tema pribadi nggak apa-apa. Tapi setelah menentukan tema, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan tema itu menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis cerita itu adalah rangkuman kira-kira cerita kita akan seperti apa. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh cerpen yang pernah saya buat itu tentang pengalaman saya dalam melahirkan anak pertama. Jadi waktu itu, ini cerita dulu di curcol. Saya nyata nih, kejadian nyata, saya hamil anak pertama itu sampai usia kandungan 11 bulan. 11 bulan? Iya nggak salah, bukan 9 bulan, 11 bulan. Hingga 44 minggu, sampai-sampai ketika dicek itu oleh dokter kandungan, itu plasenta sudah sudah hampir putus lah gitu, sudah pengapuran, sudah jelek lah, air ketuban juga sudah tidak jernih, pokoknya diambang kematian lah. Dan saya diminta untuk segera operasi, tapi sayanya bersikeras tidak mau operasi. Nah kemudian ketika akhirnya saya minum rumput Fatimah, kemudian saya minum beberapa herbal, kalsium untuk membuat diri sendiri mules ya, agar melahirkan gitu ya segera. Sudah lewat HPL-nya 4 minggu, ini sudah lewat. Karena HPL itu biasanya 40 minggu, tapi ini saya udah minggu ke 44. Wah, subhanallah ya. Sudah mencoba berbagai cara, akhirnya saya merasakan mules yang luar biasa. Sakitnya tuh luar biasa. Dan ini membuat saya benar-benar menyelami apa rasanya. Jadi rasanya kontraksi melahirkan itu seperti perut depan dan tulang belakang, tulang ekor dipukul berbarengan. Dan itu terjadi bukan hanya satu dentuman, tetapi puluhan. Dan itu terjadi setiap selang, tadinya 7 menit, kemudian menjadi tiap 5 menit, habis itu menjadi tiap 3 menit, sampai makan pun tidak bisa. Makan nggak bisa, kemudian nafas pun susah, tidur aja tuh kayak udah rasa sakit lagi. Nah, tuh. Kemudian saya bikin cerita ditambah fiksi sedikit mengenai seorang, jadi saya bikin tokohnya itu seseorang yang membenci ibunya sendiri. Kemudian ketika dia sudah benci ibunya sendiri, dia akhirnya menjadi seorang ibu, dan barulah dia sadar bahwa menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya dari ide melahirkan, saya bikin sinopsisnya itu agak fiksi ya, yaitu seorang perempuan yang selama ini marah-marah terus sama ibunya, membenci ibunya, tidak menghargai ibunya. Tapi ketika dia melahirkan anak pertama yang begitu sakit, begitu diambang hidup dan mati, barulah dia sadar. Dan kemudian di saat itulah dia meminta maaf pada ibunya. Setelah dimaafkan ibunya, barulah dia bisa melahirkan. Nah, gitu. Jadi sederhana, tetapi karena waktu itu kalau nggak salah momennya Hari Ibu, jadi cerpen ini dimuat karena cocok sama waktunya, timingnya pas. Nah, teman-teman bisa juga bikin seperti itu. Coba lihat tema yang tadi udah dibikin mind map, mana ya? Oh, pengalamanku masuk Islam nih yang kayaknya paling memorable dan paling bagus. Oke, ditandai, kemudian silakan bikin sinopsisnya. Sinopsis ini bukan sekedar nulis tema yang pendek cuma kata-kata, rangkaian kata, tetapi
ini sudah bisa menjadi satu paragraf sinopsis itu, minimal satu paragraf lah. Maksimal bisa lebih panjang sih, tapi karena ini cerpen ya maksimal 4 paragraf. Oke, silakan teman-teman bikin sinopsis yang selengkap mungkin, kira-kira isi dari cerpennya itu seperti apa ya. Boleh sambil saya ngomong teman-teman mulai pilih yang mana tema yang akan diambil dan mulai bikin sinopsisnya. Asal aja nggak apa-apa, karena ini sinopsis ini yang baca hanya kita dan mentor kita, mentor menulis kita. Jadi ini sinopsis ini tidak dibaca oleh pembaca kita, tidak dibaca oleh orang luar. Jadi ini adalah internal kita sendiri. So bahasanya bebas, yang penting bisa dimengerti. Ya, teman-teman silakan bikin minimal 1 paragraf, maksimal 4, karena ini bukan novel tapi cerita pendek atau cerita panjang saja. Jadi maksimal 4 paragraf. Oke? Silakan ditulis. Ya, selamat buat teman-teman karena ketika sudah jadi sinopsis sebenarnya 50% tulisan teman-teman sudah jadi. Teman-teman, ketahuilah bahwa banyak penulis itu yang buntu menulis di tengah jalan karena tidak membuat sinopsis dan tidak tahu menulis apa. Mungkin sama seperti yang bikin sinetron di Indonesia ya, bisa sampai 1000 episode karena sebenarnya dia juga nggak tahu mau nulis apa, mau ceritanya seperti apa. Makanya bisa panjang sekali. Coba bedakan dengan drama Korea misalnya, atau serial-serial yang di luar negeri yang pasti ada batasannya. Misalnya hanya 16 episode atau hanya 9 episode. Jadi mereka sudah tahu, sudah bikin sinopsis dari awal, itu udah pasti. Gitu. Jadinya nggak ngalor ngidul, jadinya cerita yang dibikin itu jadi lebih terarah, tidak melebar kemana-mana. Tokoh-tokohnya pun tokoh-tokoh yang memang signifikan dan penting ada. Jadi nggak dibikin-bikin tokohnya. Nah, makanya sinopsis ini penting ya, karena dari sinopsis ini kayak menjadi bahan baku yang kita akan menentukan tokoh-tokohnya berapa orang ya. Kemudian saya perlu settingnya di mana aja ya. Apakah settingnya cuma di rumah aja dalam kamar aja, atau settingnya perlu ke beberapa tempat. Nah, itu semuanya bisa tergambar dengan membaca sinopsis. Gitu. Sinopsis ini tuh kayak blueprint. Jadi kalau teman-teman mau ngebikin rumah, kalau nggak ada blueprintnya, nggak ada gambaran denahnya, pasti bingung. Iya, pasti bingung karena di sini deh dapur, pas udah dibikin dapur, nggak jadi, nggak bagus ternyata. Dapurnya, di situ aja dapurnya. Nanti di situ dibikin dapur, kayaknya kurang oke ya karena ventilasinya jadi nggak bagus. Dapur tuh di situ aja deh. Akhirnya jadi galau karena tidak punya blueprint. Nah, sinopsis adalah blueprint. Setelah jadi blueprint atau sinopsis sebuah cerita, kita perlu apa lagi sih, Mbak? Oke, tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya teman-teman cukup untuk mendetailkan setiap adegan. Jadi saya sih bilangnya bikin scene atau bikin adegan-adegan. Misalnya sinopsisnya tadi saya seorang perempuan yang benci sekali sama ibunya. Saya akan mikir, enaknya adegannya apa yang pertama ya? Oke, adegannya yang pertama adalah saat dia kesakitan, mules, ingin melahirkan. Nah, saya perlu memberitahu bahwa adegan pertama yang kita pilih itu menentukan pembaca akan melanjutkan baca atau akan berhenti membaca karya kita. Karena pembaca kita, apalagi zaman now, tidak kuat teman-teman, tidak kuat membaca lama-lama di halaman pertama. Maksudnya ini seperti etalase toko. Kalau kita tepat menuliskan adegan pertama kita, insya Allah pembaca akan mau membaca sampai akhir. Tapi kalau kita salah memilih, misalnya adegan pertamanya tuh malah bertele-tele, nggak seru, orang akan apaan sih? Nggak seru kayak ceritanya. Padahal seru banget, tapi terserunya tuh di tengah-tengah. Tetap akan fail atau gagal menarik attention atau menarik minat baca orang. Karena halaman pertama itu menentukan. Saya kasih tahu teman-teman, ketika saya menjadi redaktur di majalah Anida dan Anida Online, jadi saya dulu 2008 itu baru lulus S1 Sastra Cina UI, saya langsung dilamar. Penulis itu nggak ngelamar kerja ya, tapi dilamar oleh perusahaan media yaitu Umi Group Media. Waktu itu saya diamanahkan menggantikan Mbak Rahmadianti pindah ke Lingkar Pena Publishing House, menggantikan posisi CEO-nya
lingkar pena yang dulunya adalah Mbak Asma Nadia. Jadi zep gitu, saya menggantikan posisi Mbak Dian Rahmadiati. Kemudian saya baru tahu kalau karya yang perlu dibaca itu banyak. Cerpen yang masuk ke media kita yaitu Anida itu banyak banget teman-teman. Dan nggak mungkin redaktur itu ngebacanya tuh satu-satu sampai habis. Jadi cara yang dilakukan oleh redaktur adalah savage, cara yang sadis. Baca 3 paragraf pertama, kalau jelek coret. Set. Wah, hit. Jadi hanya baca 3 paragraf pertama, kalau menarik kita baca lanjutkan 1 halaman, kalau menarik kita lanjutkan 2 halaman. Kalau sudah tidak menarik dari awal kita akan coret. Walaupun tengah-tengahnya seru, walaupun endingnya bagus banget, nggak akan dibaca. Ingat baik-baik, hanya 3 paragraf pertama, adegan pertama itu sangat menentukan. Makanya teman-teman harus benar-benar jeli harus seperti apa. Nah, adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga nanti kita akan rangkai, tetapi saya minta teman-teman di tugas ini, tadi kan tugas bikin tema, nulis mind map tema, kedua membuat sinopsis. Nah, tugas yang terakhir di video ini adalah silakan teman-teman tuliskan adegan pertama saja. Jadi biar saya tahu teman-teman udah mudeng belum ya dengan materi ini. Oke? Nah, saya hanya bisa memberikan sampai sini dulu karena saya takutnya udah ngebul. Saya melihat banyak yang ngebul itu berasap itu. Oh iya tuh. Wah, tuh mbaknya tuh kayaknya udah ini materi apa ini bikin saya pusing. Oke. Supaya nggak tambah ngebul, saya memberikan kesempatan siapa yang paling cepat akan saya layani lebih dulu. Jadi saya akan melayani konsultasi sesuai siapa duluan ya. Siapa duluan yang mengirimkan 3 tugas tadi. Kalau teman-teman bisa malam ini, oke. Saya akan saya tidurnya lumayan lama gitu. Jadi saya akan prioritaskan teman-teman, saya akan balas chat teman-teman atau email teman-teman. Kita akan berkonsultasi sebaiknya via chat karena kalau via audio saya punya bayi, ya bukan enggak gitu deh. Jadi saya punya bayi dan punya anak-anak yang super heboh, jadi mungkin akan berisik kalau via audio. Tapi saya bisa, kalau via audio bisa melalui voice note. Jadi kita akan bisa saling berkirim voice note itu juga boleh, atau melalui chat WhatsApp boleh, chat email juga boleh. Oke, silakan kirim 3 tugas dan saya akan memberikan respon atau krisan atau tanggapan terhadap tugas-tugas teman-teman itu, dan saya juga akan bantu memperbaiki jika memang masih jauh dari yang dimaksudkan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau berenang tuh nggak bisa nonton doang, jadi harus praktek, nanti akan saya betulin gitu. Jadi saya dengan teman-teman praktek, saya tahu oh teman-teman kurang mengerti di bagian mana. Nah, setelah itu, setelah tugas diselesaikan, saya akan memberikan video selanjutnya, yaitu kelas menulis yang lebih lebih praktik gitu, lebih praktik dan lebih penting. Bukan lebih penting sih, tapi bisa membuat tulisan teman-teman lebih bagus, insya Allah. Jadi kalau yang kita pelajari hari ini tuh fondasi teman-teman. Fondasi itu ibaratnya rumah. Fondasi rumah itu nggak kelihatan kan di bawah, tetapi penting karena kalau fondasi itu nggak kuat, maka rumahnya bisa roboh. Tetapi kalau fondasinya kuat, rumahnya akan bagus insya Allah. Masalahnya kalau kita fondasi kuat tapi rumahnya habis itu jelek, interiornya jelek, eksteriornya jelek, maka orang ngeliatnya rumah jelek banget ya gitu. Jadi yang next, pertemuan kedua, kita akan belajar untuk membuat karya yang cantik, karya yang bagus, seperti bangunan yang bagus dan kokoh, insya Allah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah. Semangat terus dalam menulis teman-teman, karena apa yang teman-teman lakukan, apa yang saya lakukan, mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah, dan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan. Saya berharap ilmu ini bermanfaat untuk hidup teman-teman, sebagaimana saya mendapatkan manfaat dari menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.